Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali membahas tentang sejarah dan peradaban manusia. Kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang zaman Paleolitikum, yaitu zaman batu tua, maka sekarang kita membahas tentang zaman batu muda. Sebenarnya pembagian tentang zaman batu itu ada beberapa, tapi kita persingkat saja karena fokus kita nanti kita bicara tentang peradaban-peradaban manusia lainnya. Maka sekarang kita bicara tentang zaman batu muda atau Neolitikum. Kita sudah memaparkan bahwa zaman batu tua itu berawal dari 3,3 juta tahun yang lalu sampai dengan 11.650-an tahun yang lalu. Maka sekarang zaman batu muda kita awali dari tahun 11.650-an tahun yang lalu sehingga munculnya peradaban tentang revolusi pertanian. Perbedaan utama antara zaman batu muda dan zaman batu tua adalah pengumpulan bahan makanan. Kalau pada zaman batu tua, masyarakat itu dalam mengumpulkan makanan mencari, kemudian dia berpindah-pindah dalam proses pencariannya. Maka di zaman batu muda ini, masyarakat sudah memulai mengumpulkan bahan makanan itu dan membuatnya menjadi sebuah ladang pertanian. Mereka itu sudah bertani, bercocok tanam, sehingga dengan lokasi yang menetap pertaniannya tersebut, maka akhirnya mereka menetap berdiam diri di satu tempat. Mereka tidak nomaden lagi dan mereka mulai berkembang. Tidak hanya volume otaknya yang berkembang, namun juga keterampilan-keterampilan lainnya. Mereka sudah membuat baju karena apa? Karena dengan menetap tersebut tentu mereka ingin menghindarkan diri dari panas dan dingin. Akhirnya muncullah baju, tapi tentu bukan baju seperti kita sekarang ya. Tapi baju yang dibuat dari kulit-kulit kayu dan lain sebagainya, kulit binatang dan lain sebagainya. Kemudian mereka juga mengembangkan alat-alat bantu kehidupan, mulai dengan membuat peralatan-peralatan perkakas dan lain sebagainya, dan menggunakan peralatan-peralatan yang lebih modern dibanding dengan zaman batu tua sebelumnya. Kepercayaan juga berkembang. Kalau dahulunya kepercayaan masyarakatnya itu hanya percaya kepada sesuatu yang besar saja, namun kemudian pada zaman ini berkembang masyarakat percaya kepada hal-hal yang gaib. Ada animisme dan dinamisme. Animisme itu adalah percaya kepada roh-roh, dan dinamisme adalah percaya kepada alat-alat bantu, alat-alat bebatuan atau peralatan-peralatan yang memiliki kekuatan supernatural. Sepertinya nggak jauh beda dengan sekarang. Sebagian masyarakat kita juga masih ada yang percaya seperti hal-hal tersebut ya, sehingga walaupun manusianya modern sekarang, tapi kepercayaannya mirip dengan masyarakat pada zaman batu muda ya. Percaya kepada hal-hal yang dinamisme dan animisme tersebut. Nah, karena mereka percaya kepada hal-hal yang sifatnya roh, kepercayaan pada roh nenek moyang yang harus mereka hormati sekali dan sebagainya, akhirnya mereka itu membuatkan satu tempat yang menurut mereka itu adalah penghormatan kepada roh-roh tersebut untuk disembah, dan roh-roh tersebut bisa bersemayam atau berdiam diri di tempat-tempat yang tersebut, sehingga muncullah kuburan-kuburan besar, kuburan-kuburan yang besar yang kalau orang meninggal disitulah ditempatkan. Nah, ini adalah efek rantai dari satu konsep kehidupan yang menetap tersebut. Ya, sekali lagi dengan menetap, mereka itu memikirkan bagaimana keberlangsungan hidupnya semakin lama. Akhirnya mereka bertani, ya kan? Kemudian mereka itu mencari produk-produk baru untuk membantu kehidupan mereka. Kepercayaannya juga demikian, dan akhirnya strata hidup di masyarakat itu pun berubah. Ada orang-orang yang digolongkan memiliki kekuatan supranatural yang hebat dan sebagainya, ada masyarakat yang biasa. Ya. Kemudian di samping itu mereka juga akibat menatap tersebut muncul juga satu bentuk kesenian lainnya, atau mereka percaya membuat perhiasan untuk mempercantik diri dan sebagainya. Jadi pada prinsipnya terjadinya perubahan manusia itu tidak lepas daripada perubahan pola pikir mereka. Kemudian akhirnya dengan perubahan pola pikir tersebut mereka menetap, berubah, dan memiliki efek beruntun lainnya, dan muncullah manusia yang baru, dan
lamanya tenggat waktu zaman ini juga tidak selama zaman sebelumnya, yaitu zaman Paleolitikum tersebut ya. Kalau zaman Neolitikum ini tidak lebih dari beberapa ribu tahun saja. Bayangkan ribuan tahun. Kita bicara peradaban manusia, bicaranya adalah peradaban yang masanya itu panjang sekali. Jadi kita nggak bicara 1-2 tahun saja, tapi ratusan ribuan tahun kita bicarakan. Tapi inilah perubahan manusia yang telah terjadi sebelumnya yang perlu kita ambil hikmahnya. Demikian dulu ini pembahasan singkat tentang zaman Neolitikum, semoga bermanfaat untuk kita ambil hikmahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.